Halo, saya Rama. Alasan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mikrobiologi farmasi. Yang akan kita bahas di video ini adalah tentang COVID-19. Langsung saja. Oke, kita throwback ke awal mula terjadinya virus corona ini. Pada tanggal 31 Desember di Wuhan, Cina, saat itu ada seorang pria berumur 61 tahun yang menderita pneumonia yang parah yang dibawa ke rumah sakit. Sayangnya, tanggal 9 Januari dia meninggal dunia karena respiratory failure, gagal ginjal, dan organ failure lainnya. Dia adalah pelanggan reguler di Yunnan Seafood Market yang diduga menjadi sumber outbreak virus ini. Di pasar ini, manusia, binatang segar, bahkan binatang liar bercampur aduk di satu tempat, di mana tempat ini ideal untuk penyebaran virus dan bermutasi. Sama seperti SARS pada 2002 dan 2003 dan juga MERS 2012, COVID ini juga termasuk zoonotic final disease, artinya virus ini berasal dari binatang, di kasus ini yaitu kelelawar. Berdasarkan Journal of Medical Virology, di mana dia mengcompare protein codes dari coronavirus ini, dan hasilnya mirip dengan ular. Tapi, walaupun demikian, kita belum mengetahui asal-usul yang valid semuanya, hanya hipotesa semata. Karena yang diduga lokasi awal penyebaran sudah ditutup oleh pemerintah Cina. Virus COVID ini telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Virus corona atau SARS Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona biasanya menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. SARS Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 ini yang lebih dikenal dengan nama coronavirus adalah virus jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Virus corona baru ini nampak efektif menginfeksi manusia meskipun berasal dari hewan. Kerabat terdekat SARS-CoV-2 ditemukan pada kelelawar yang tadi, kemudian menginfeksi ke manusia baik secara langsung atau melalui spesies lain. Melansir dari The Atlantic, sebuah studi mengungkapkan bahwa pada dasarnya virus corona pada individu mudah dihancurkan. Nah, sebelum kita lanjut, apa sih komponen dari virus? Dikutip dari situs Kementerian Riset dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional, virus adalah materi genetik yang diselubungi lapisan protein atau kapsid. Cara hidup virus corona seperti virus lain adalah menempel pada sel inang. Virus mengandalkan metabolisme inang untuk memenuhi kebutuhan dan memperbanyak diri hingga mengambil alih kehidupan induk. Dengan cara hidup ini, struktur virus corona tidak bisa dikategorikan sebagai makhluk hidup. Struktur virus berukuran sangat kecil dan bersifat parasit intraseluler obligat atau menempel pada inang. Virus ini memiliki materi genetik RNA atau DNA untuk memperbanyak diri. Materi genetik sangat penting bagi virus sehingga terlindung dalam lapisan protein atau kapsid. Dikutip dari situs Balai Besar Karantina Pertanian, struktur virus corona berbentuk bola dengan ukuran besar. Beberapa jenis virus corona bersifat pleomorfik dengan kecenderungan bulat. Diameter rata-rata partikel adalah 125 nanometer dengan struktur virus corona yang khas berupa amplop dan tonjolan seperti paku. Amplop pada struktur virus corona adalah lapisan lipid ganda yang terdiri atas protein penyusun membran, envelope, dan spike. Protein E dan M sangat penting dalam membentuk selubung dan mempertahankan struktur virus corona. Struktur virus corona rata-rata memiliki 74 spike di permukaannya, sedangkan dalam amplop tersimpan protein nucleocapsid yang melindungi informasi genetik RNA virus amplop. Membran dan nukleokapsid melindungi virus corona saat berada di luar inang. Saat ini ada 4 subkelompok utama virus corona di lingkungan, yaitu alfa, beta, gamma, dan delta. Selain itu ada 7 tipe virus corona yang dapat menginfeksi manusia. Yang pertama ada 229E alpha coronavirus.
Yang kedua ada NL63 alpha coronavirus yang berasal dari Netherlands. Yang ketiga ada OC43 beta coronavirus. Yang keempat ada HKU1 beta coronavirus. Yang kelima MERS-CoV beta coronavirus yang menyebabkan sindrom pernafasan di Timur Tengah atau MERS. Yang keenam ada SARS-CoV beta coronavirus yang menyebabkan sindrom pernafasan akut parah atau SARS. Dan yang terakhir ada SARS-CoV-2. Nama SARS-CoV-2 diberikan untuk mengidentifikasi famili virus. Oke, virus ini menimbulkan gejala. Dikutip dari situs Farmasi UGM, struktur virus corona menginfeksi sel inang memanfaatkan enzim angiotensin converting enzim 2 atau yang disingkat ACE2. Nah, protein S pada virus corona berikatan dengan ACE2 yang ditemukan di paru-paru, arteri, jantung, ginjal, dan usus. Tonjolan seperti paku pada virus corona cukup efektif mengenali ACE2 bila mempertimbangkan mudahnya COVID-19 menyerang antar manusia. Enzim ACE2 terekspresikan hingga 83% di sel-sel epitel alveolus tipe 2 yang ada di paru. Hasil ini menjawab pertanyaan virus corona lebih banyak menyerang dan ditemukan di paru. Tingginya ekspresi ACE2 juga menjadi jawaban virus corona ditemukan di saluran pencernaan. Tidak heran jika gejala terinfeksi virus corona beragam mulai dari mirip flu hingga diare. Cara penyebaran virus corona ada berbagai macamnya. Yang pertama, penyebaran virus corona melalui droplet. Penularan virus corona bisa terjadi melalui droplet saat sedang batuk, bersin, bernyanyi, berbicara, hingga bernafas. Saat melakukan hal-hal tersebut, udara yang keluar dari hidung dan mulut mengeluarkan partikel kecil atau aerosol dalam jarak dekat. Struktur coronavirus berikatan dengan air sehingga jika ada droplet, maka virus corona akan ikut tersebar. Nah, yang kedua ada penyebaran virus corona melalui udara. Setelah mendapatkan kritikan dari ratusan ilmuwan terkait penyebaran virus corona melalui udara, akhirnya WHO pun mengakuinya. Organisasi tersebut mengakui adanya bukti bahwa virus corona itu bisa menyebar melalui partikel-partikel kecil yang melayang di udara. Yang ketiga, penyebaran virus corona melalui permukaan yang terkontaminasi. Cara penularan virus corona ini terjadi saat seorang menyentuh permukaan yang mungkin telah terkontaminasi virus dari orang-orang yang batuk atau bersin. Lalu, virus itu berpindah ke hidung, mulut, mata yang disentuh telah menyentuh permukaan yang terkontaminasi tersebut. Mengutip dari WebMD, virus corona bisa bertahan selama 2-3 hari di permukaan tertentu. Untuk mencegah cara penularan virus ini bisa dengan membersihkan berbagai permukaan tersebut dan hindari menyentuh mata, hidung, mulut, serta mencuci tangan terlebih dahulu. Oke, selain cara penularan virus corona, WHO pun menyinggung beberapa tempat yang rawan menjadi tempat penyebaran virus corona, seperti 1. Tempat ramai, yang kedua tempat sempit, ruangan yang terbatas dan tertutup, serta udara yang sentral. Di sini, contoh tempat-tempatnya seperti restoran, klub malam, tempat ibadah, tempat bekerja atau kantor, tempat latihan, paduan suara, dan kelas kebugaran, bioskop, konser, dan lainnya. Penyebaran virus corona ini tentunya bisa dicegah dengan menaati protokol kesehatan. Tapi apalah protokol sekarang ini? Seperti rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak minimal 1 meter, hindari tempat-tempat ramai, menghindari ruangan tertutup dan ventilasi yang buruk, dan bila diperlukan pakai face shield. WHO juga berpesan pada masyarakat agar semakin paham bahwa COVID-19 bukanlah penyakit main-main. COVID-19 bisa berakibat fatal bila tidak dicegah. Jangan panik dan terus ikuti saran yang diberikan terkait pencegahan virus corona. Dan yang keempat, penyebaran virus corona melalui fesal oral atau limbah manusia seperti feses. Sebuah studi menunjukkan bahwa partikel virus corona ditemukan juga pada fesal oral yang terinfeksi seperti urin, feses. Namun WHO mengatakan hingga saat ini masih belum ada laporan yang dipublikasikan terkait cara penularan virus corona melalui cara ini. Mungkin bisa saja melalui lalat yang hinggap di feses manusia, di kotoran-kotoran manusia yang terinfeksi, lalu kemudian membawanya serta virusnya ke dalam makanan manusia. Dalam laman resmi WHO, selain melalui fekal oral, penyebaran virus corona juga bisa terjadi melalui darah, dari ibu ke anak, hingga dari hewan ke manusia. Nah, salah satu cara untuk mengatasi virus corona ini dengan vaksin. Apa sih vaksin? Vaksin adalah suatu zat yang merupakan suatu bentuk produk biologi yang diketahui berasal dari virus, bakteri, atau kombinasi antara keduanya yang dilemahkan.
Vaksin diberikan kepada individu yang sehat guna merangsang munculnya antibodi atau kekebalan tubuh guna mencegah dari infeksi penyakit tertentu. Dapat diartikan juga vaksin yaitu produk biologi yang berkaitan dengan antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Vaksin mengandung bakteri, racun, atau virus penyebab penyakit yang telah dilemahkan atau sudah dimatikan. Saat dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, vaksin akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi. Proses pembentukan antibodi inilah yang disebut imunisasi. Saat seorang sudah mendapatkan vaksin terpapar kuman penyebab penyakit yang sebenarnya di kemudian hari, tubuh akan membentuk antibodi dengan cepat untuk melawan kuman tersebut. Setiap orang perlu mendapatkan vaksin, terutama bayi, anak-anak, karena mereka memiliki daya tahan tubuh yang masih lemah dan berkembang. Namun, selain bayi dan anak-anak, orang dewasa juga perlu mendapatkan vaksin. Orang dewasa disarankan untuk mendapatkan vaksin jika ia memiliki beberapa kondisi atau faktor resiko tertentu seperti berusia lanjut, sedang hamil atau menyusui, penyakit kronis seperti asma, diabetes, dan penyakit jantung. Daya tahan tubuh yang lemah, misalkan karena kemoterapi, riwayat operasi, transplantasi organ, atau menderita infeksi HIV, belum pernah mendapatkan imunisasi wajib sebelumnya. Bekerja di tempat yang beresiko tinggi menularkan infeksi seperti rumah sakit atau laboratorium klinik. Vaksin tidak hanya melindungi tubuh dari serangan virus, pemberian vaksin juga dapat membantu mencegah penyebaran penyakit. Pemberian vaksin terbukti dapat menurunkan risiko seseorang terkena berbagai penyakit yang dapat mengakibatkan kematian maupun kecacatan. Misalkan, pemberian vaksin cacar pada anak-anak dapat membantu mencegah mereka terjangkit cacar di kemudian hari. Begitu pula dengan pemberian vaksin campak, rubella yang dapat membantu menurunkan resiko penularan virus tersebut dari ibu hamil ke janin dalam kandungan maupun kepada bayi yang baru lahir. Pemberian vaksin juga dapat menghemat waktu dan biaya. Pemberian vaksin merupakan salah satu investasi kesehatan yang paling murah karena terbukti dapat mencegah dan mengurangi angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat suatu penyakit. Pemberian vaksin dapat membantu seseorang terhindar dari berbagai macam penyakit yang dapat menyebabkan sakit berkepanjangan, yang tak hanya merugikan dari segi finansial, namun juga waktu. Nah, sejak merebaknya virus corona ini, penyebab pandemi COVID-19, tak sedikit pihak yang tertuju pada vaksin. Berbagai pihak berlomba-lomba mengembangkan vaksin virus corona. Apa alasannya? Simpel, lantaran hanya vaksin yang bisa mencegah seseorang terhindar dari sebuah penyakit atau antibodi yang dihasilkan dari tubuh masing-masing. Nah, sayangnya antibodi itu terbentuk pada manusia di hari ke-7 atau ke-14, di mana manusia telah mengalami masa krisis. Dan banyak juga teori konspirasi-konspirasi yang menyebutkan bahwa virus ini adalah rekayasa genetika. Ada yang menyebutkan dari Bill Gates, dari Mark Zuckerberg, atau virus ini direkayasa untuk membuat senjata biologis. Entahlah yang mana yang benar. Ada juga yang menyebutkan bahwa ini hanyalah permainan elit global. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, sekitar 20 perusahaan berusaha menciptakan vaksin COVID-19. Membuat vaksin tidaklah mudah, butuh kerja keras dan waktu yang lama, bertahun-tahun. Namun beberapa waktu lalu, vaksin ini pertama kali diuji cobakan pada manusia. Vaksin membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan mengaktifkan respon tubuh terhadap penyakit tertentu. Setelah divaksin, tubuh akan mengenali dan melawan virus atau bakteri pembawa penyakit, lalu mengingat semuanya dan merespon dengan cepat sebelum jatuh sakit. Di sini ada 6 teknologi produksi vaksin COVID-19. Yang pertama, ada vaksin inaktif, berisi agen infeksi yang telah diinaktivasi dengan pengertian mikroorganisme tersebut telah dimatikan namun masih bersifat imunogenik atau mampu menggertak pembentukan antibodi. Yang kedua, ada vaksin hidup yang dilemahkan. Vaksin hidup yang dilemahkan atau LAV, suatu vaksin yang dibuat dari mikroorganisme hidup. Sekarang tersedia virus dan bakteri yang telah dilemahkan di laboratorium. Vaksin ini akan bereplikasi dalam tubuh seseorang yang telah divaksinasi dan menimbulkan respon imun, pada umumnya menimbulkan sakit ringan atau tidak sakit. Yang ketiga, ada vaksin subunit seperti vaksin inaktivasi sel utuh, tidak mengandung komponen patogen hidup.
Berbeda dengan vaksin inaktivasi yang berisi sel utuh, vaksin subunit hanya mengandung sebagian dari komponen patogen. Bagian dari patogen ini dapat merangsang pembentukan respon kekebalan. Yang keempat, ada vaksin berbasis vektor virus. Vaksin berbasis vektor virus dikembangkan menggunakan vektor yang telah terbukti profil keamanannya, sehingga mampu menghasilkan dan melepaskan antigen imunogenik dari sel yang terinfeksi selama periode tertentu. Vektor merupakan virus yang berasal dari famili berbeda, contoh poxvirus, adenovirus, marcellus, dan togvirus, dan telah diteliti dalam pengembangan vaksin coronavirus. Yang kelima, ada vaksinasi DNA. Adalah teknik dalam pengembangan yang dapat melindungi terhadap penyakit melalui injeksi dengan plasmid rekayasa genetika yang mengandung sekuens DNA yang pengkode antigen yang menjadi sasaran respon imun, sehingga sel secara langsung memproduksi antigen menyebabkan respon imunologis protektif. Vaksin DNA memiliki keunggulan teoritis dibandingkan vaksin konvensional, termasuk kemampuan untuk menginduksi lebih banyak jenis respon imun. Yang keenam, ada vaksin RNA atau vaksin mRNA, messenger RNA. Adalah jenis vaksin baru yang memasukkan fragmen mRNA ke dalam sel manusia untuk diprogram ulang untuk menghasilkan antigen patogen. Misalnya, lonjakan protein virus atau antigen kanker, yang kemudian merangsang respon imun adaptif melawan patogen. Molekul mRNA biasanya disimpan dalam kendaraan pengiriman obat seperti nanopartikel lipid untuk meningkatkan stabilitas dan membantu penyerapan ke dalam sel manusia. Keunggulan vaksin RNA dibandingkan dengan vaksin protein tradisional termasuk kecepatan dan biaya produksi dan lebih banyak kekebalan seluler. Untuk vaksin COVID sendiri yang sedang dikembangkan bersama Manis di Jerman, ini terdiri dari instruksi molekuler dalam bentuk messenger RNA atau mRNA. Bagi manusia, ini untuk membuat protein spike virus corona dengan target sistem kekebalan. Hingga saat ini, ada sekitar selusin vaksin COVID yang dalam tahap akhir pengujian fase 3. Akan tetapi, vaksin virus corona yang dikembangkan Pfizer menjadi yang pertama yang menunjukkan hasil menggembirakan. Vaksin ini menggunakan pendekatan yang sepenuhnya eksperimental untuk melatih sistem kekebalan tubuh mencegah infeksi atau patogen yang masuk ke dalam tubuh. Cara kerja vaksin RNA yang dikembangkan Pfizer ini, ilmuwan mengambil bagian kode genetik virus yang menginformasikan apa yang harus dibuat pada sel-sel yang membungkusnya dalam lapisan lipid, sehingga bisa menembus sel-sel tubuh saat vaksin disuntikan ke dalam tubuh manusia. Maka, vaksin tersebut akan memasuki sel-sel tubuh dan memerintahkan mereka untuk memproduksi protein spike virus corona. Vaksin ini kemudian akan memicu sistem kekebalan untuk memproduksi antibodi dan mengaktifkan sel T untuk menghancurkan sel-sel yang terinfeksi. Lantas, teknologi apa yang dipilih Indonesia dalam produksi pertama vaksin COVID-19 dan alasan pemilihan metodenya? Ada beberapa vaksin yang dipilih Indonesia, salah satunya vaksin merah putih. Menurut beberapa artikel, pengembangan vaksin COVID-19 menjadi salah satu pendekatan yang dipertimbangkan untuk mengatasi wabah SARS-CoV-2 ini. Serupa dengan teknik pengembangan vaksin MERS dan SARS, sejumlah teknik pengembangan vaksin virus corona menggunakan DNA dan mRNA, protein rekombinan dan vektor adenovirus ini sedang banyak dipelajari. Penggunaan teknik yang menargetkan protein spike dan protein yang lain terkait juga dapat dipertimbangkan sebab protein semacam ini juga menjadi target dalam pengembangan vaksin MERS dan SARS. Sejak penyebaran informasi tentang urusan genetik SARS-CoV-2 pada pertengahan Januari 2020, berbagai institusi akademik dan perusahaan farmasi di seluruh dunia telah terlibat dalam pengembangan vaksin COVID-19 ini. Beberapa kandidat vaksin telah mencapai tahap evaluasi efikasi pada hewan uji coba serta uji klinis. Namun, selama ini ada beberapa teknologi pengembangan vaksin yang dilakukan diantaranya sebagai berikut. Ada live attenuated vaccine atau LAV yang berfungsi untuk melemahkan virus atau bakteri seperti campak, penyakit gondok, rubella. Kilat antigen vaksin yang berfungsi untuk mematikan virus dengan reaksi kimia atau dipanaskan seperti flu, vaksin poliovirus. Direktur Lem Eijkman, Prof. Amin Subandrio mengenalkan teknologi yang dipergunakan untuk membuat vaksin dari instansinya adalah rekombinan protein vaksin. Vaksin berdasarkan protein rekombinan ini dianggap lebih baik karena dasar sampel yang diambil adalah bagian atau sepotong protein, bukanlah virus secara utuh. Dengan begitu,
Tidak ada resiko infeksi atau virus itu akan kembali menjadi virulen atau ganas atau mematikan. Disebutkan juga bahwa keamanan karakteristik vaksin atau reaktogenitas diukur dari keberhasilannya, yaitu apakah cukup untuk memberikan manfaat dengan hanya efek samping ringan, setidaknya 70% titik akhir kemanjuran yang dinilai berdasarkan penyakit, keparahan, perkawinan atau penularan. Vaksin boleh diberikan jika keamanan dan reaktogenisitas, di mana manfaat vaksin lebih besar daripada resiko keselamatan. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Karena kita hanya YOLO, your only life once. Untuk itu sayang tubuh kalian seperti tetap terapkan 3M. Sampai jumpa. Peace.